Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Di nama Tuhan, hari ini kita ketemu lagi di dalam doa puasa di hari yang ke-9, ya, tentang pemimpin pujian yang Tuhan mau berkarisma dan juga berkarakter. Bukan berkarisma tetapi tidak mempunyai karakter. Tuhan mau hari ini kita sebagai pemuji penyembah, kita mempunyai karakter yang baik dan juga berkarisma. Oleh karena itu, di hari yang ke-9 ini saudara, kita mau belajar tentang pemimpin pujian yang berkarisma dan berkarakter. Di hari yang ke-8 kita sudah belajar tentang pujian dan penyembahan. Hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi Tuhan mau kita sebagai pemimpin pujian menjadi pemimpin pujian yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu bahwa di surga itu ada juga pemimpin pujian, ya. Dikatakan bahwa salah satu pemimpin pujian itu, ya, dalam bahasa Latin dikatakan Lucifer, yang berarti pembawa cahaya, ya. Bisa disebut juga putra fajar dan juga disebut bintang timur, ya. Dia saudara adalah seorang pemimpin pujian di surga, pemimpin pujian. Tetapi dia jatuh di dalam kesombongan. Dia ingin menyamai Tuhan sehingga ia dibuang di bumi. Saudara tahu, iblis itu selalu ingin menyamai Tuhan. Dan hari-hari ini kita waspada saudara, karena banyak orang itu seperti benar padahal palsu. Ya, oleh karena itu di doa puasa kita yang ke-9 ini, Tuhan mau, ya, kita sebagai pemimpin pujian bukan seperti Lucifer yang sombong dan ingin menyamai Tuhan, tetapi kita mau seperti Yesus, ya, karena Yesus juga dikatakan di kitab Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesus juga bintang timur saudara, ya. Dia juga saudara dari keturunan Daud dikatakan. Ya, kalau kita baca nanti juga di kitab Yesaya dikatakan, ya, Yesaya 11. Mari kita baca saudara Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, ayat 5 kita langsung, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, jadi saudara, Yesus itu disebut juga bintang timur saudara, ya. Dia mau kita sebagai pemimpin pujian yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita tahu Yesus itu juga adalah Allah yang menjadi manusia, di mana di kitab Efesus dikatakan, ya, Efesus 2 ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan saudara, bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin pujian, mari meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang rendah hati, yang setia sampai akhirnya. Bukan pemimpin pujian seperti Lucifer yang sombong. Ya, karena apa yang kita perlu sombongkan? Kita melayani semua karena kasih karunia. Kita hidup juga karena Tuhan, sebab Dialah yang memberikan nafas kehidupan. Oleh karena itu, mari kita, saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan sebagai pemimpin pujian, mari kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23, dan mari kita persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Dia mau kita sebagai pemimpin pemuji yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita berdoa untuk kita sebagai pemimpin pujian untuk tidak jatuh di dalam doa kesombongan, jatuh dalam dosa kesombongan. Ya, mari kita berdoa agar kita sebagai pemuji penyembah hidup di dalam kerendahan hati dan setia sampai akhirnya melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan menginginkan kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang menolong kami untuk memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Beri kami kerendahan hati, dijauhkanlah kami dari kesombongan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, pakailah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami dan memberkati semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.